Tahukah kamu, ada seorang santa yang kerangkanya ditaburi emas, berlian, dan kini menjadi pelindung bagi para wanita lajang, perawan tua, hingga orang-orang yang mengalami kesepian. Dialah Santa Munditia yang disemayamkan di dalam gereja tertua di kota München, Jerman. Bayangkan saja, kamu sedang berjalan di tengah hiruk-pikuk kota modern München di antara deretan toko mewah dan teknologi canggih Jerman. Berdiri sebuah bangunan batu kuno yang tampak kusam dari luar. Namun begitu kamu melangkah masuk ke dalamnya, keheningan kapel sampingnya ini, matamu akan terbelalak. Di dalam sebuah peti kaca yang diterangi lampu temaram, terbujur sesosok kerangka asli manusia. Bukannya menyeramkan, kerangka ini justru berkilau luar biasa mewah. Seluruh tulang belulangnya dibungkus emas murni, mengenakan pakaian sutra terbaik, dan wajahnya dihiasi ratusan permata serta batu mulia asli. Siapakah sebenarnya wanita di dalam peti kaca ini? Mengapa jasadnya diperlakukan bak seorang ratu sejagat ini? Dan rahasia besar apa saja yang disembunyikan oleh altar Peter, gereja kuno tempat ia bersemayam selama berabad-abad ini? Mari kita bongkar kisah lengkapnya dalam video kali ini. Tetap di sini karena apa yang akan kamu dengar mungkin akan mengubah cara pandangmu tentang sejarah dan tradisi kuno Eropa. Untuk memahami siapa Santa Munditia, kita harus memutar balik jarum jam sejarah, melompati waktu sejauh 1700 tahun ke belakang. Kita pergi ke kota Roma, Italia, sekitar tahun 250 Masehi. Pada masa itu, kekaisaran Romawi berada di puncak kejayaannya. Namun, bagi komunitas Kristen awal, itu adalah masa-masa paling gelap dan mematikan. Menjadi pengikut Kristus berarti kamu harus siap diburu, ditangkap, dan dieksekusi jika menolak menyembah dewa-dewa Romawi atau kaisar. Munditia lahir dan tumbuh di era ekstrem tersebut. Tidak banyak catatan tertulis mengenai masa kecilnya, namun tradisi gereja mencatat bahwa ia adalah seorang wanita yang memilih jalan hidup selibat atau tidak menikah. Ia mendedikasikan seluruh hidupnya, waktunya, dan energinya untuk melayani sesama dan mempertahankan imannya. Hingga tiba pada tahun 310 Masehi, di bawah gelombang persekusi yang kejam, Munditia ditangkap oleh tentara Romawi. Ia dihadapkan pada pilihan sulit, menyangkal imannya dan selamat, atau tetap setia, namun harus mati. Dengan keteguhan hati yang luar biasa, wanita ini memilih opsi yang kedua. Detik-detik terakhir hidupnya berakhir tragis. Kepalanya dipenggal dengan kapak, sebuah hukuman mati yang umum bagi para martir masa itu. Setelah dieksekusi, jasadnya diam-diam dievakuasi oleh komunitas Kristen dan dimakamkan di katakombe Kirikaccia di Roma, Italia. Sebuah labirin bawah tanah yang menjadi kuburan massal rahasia umat Kristen kuno. Di atas batu nisannya sebuah pesan kaligrafi Latin dipahat. Corpus Sancta Munditia Martyris, yang berarti tubuh Santa Munditia, sang martir. Sebagai bukti otentik kematian tragisnya, sebuah wadah kaca kecil berisi darahnya yang mengering ditanam di samping jasadnya. Selama lebih dari 1300 tahun, tubuh Munditia beristirahat dalam kegelapan total, terlupakan oleh dunia, sampai sebuah penemuan besar terjadi pada tahun 1675. Pada abad ke-17, gereja Katolik di Eropa sedang gencar-gencarnya menggali kembali katakombe-katakombe kuno di Roma. Mereka mencari jasad para martir awal untuk dikirim ke gereja-gereja di seluruh Eropa sebagai simbol kemenangan iman. Fenomena ini kelak dikenal sejarah sebagai katakombe saints atau orang suci katakombe. Ketika makam Munditia ditemukan pada tahun 1675, identitasnya langsung terverifikasi lewat batu nisan kuno tersebut. Relik suci ini kemudian dihadiahkan dan dipindahkan ke kota München, Jerman, tepatnya ke gereja yang sekarang ini kita kunjungi, gereja Altar Peter. Kedatangan jasad sang martir disambut dengan sukacita luar biasa oleh masyarakat Bavaria pada waktu itu. Namun, apa yang terjadi selanjutnya adalah sebuah mahakarya seni yang mencengangkan. Saat itu, Eropa sedang berada dalam puncak era seni barok. Gaya seni mencintai kemewahan, drama, dan detail yang megah. Para biarawati dan seniman gereja setempat memutuskan bahwa jasad seorang martir yang telah menderita di dunia layak mendapatkan kemuliaan surgawi yang bisa dilihat langsung oleh mata manusia.
Dengan ketelitian luar biasa inilah mereka mulai menghias kerangka Santa Munditia. Setiap jengkal tulangnya dibungkus dengan benang emas dan perak. Lubang matanya diberi mata palsu dari kaca yang tampak hidup, menatap ke langit. Mereka menjahitkan gaun dari kain sutra transparan terbaik yang dipenuhi dengan sulaman emas. Tidak berhenti di situ, ratusan permata asli, berlian, zamrud, batu mulia disematkan di sekujur kerangkanya, termasuk mahkota megah di atas tengkoraknya. Di tangannya ia memegang sebatang pohon palem dari emas, simbol kemenangan atas kematian dalam tradisi Kristen. Bagi mata modern, memajang kerangka manusia berhias permata mungkin terasa aneh atau bahkan mistis. Namun dalam teologi Katolik era barok, ini adalah bentuk penghormatan tertinggi. Kemewahan visual ini adalah metafora, sebuah simbol bahwa meski tubuh fisiknya hancur oleh kapak algojo, jiwanya kini hidup dalam kemuliaan yang tak ternilai di surga. Karena semasa hidupnya Munditia memilih untuk tidak menikah dan merasakan kesendirian demi imannya, masyarakat kemudian mulai berdoa memohon perantaraannya. Seiring berjalannya waktu, ia dihormati secara universal sebagai santa pelindung bagi para wanita lajang, perawan tua serta siapa saja yang sedang berjuang melawan rasa sepi dan keterasingan di dunia ini. Kini, mari kita alihkan perhatian kita pada tempat di mana Santa Munditia bersemayam, yaitu gereja Alter Peter atau dalam bahasa Jerman berarti Peter Tua. Jika kamu mengira ini hanya gereja biasa, kamu salah besar. Gereja paroki Santo Petrus ini adalah jantung, jiwa, sekaligus titik awal dari sejarah berdirinya kota München. Jauh sebelum München resmi diakui sebagai kota pada tahun 1158, sebuah komunitas biarawan sudah menetap di sebuah bukit kecil bernama Petersburg sejak abad yang ke-8. Di bukit inilah mereka mendirikan sebuah rumah ibadah kayu kecil. Jadi bisa dikatakan sebelum ada gedung-gedung balai kota yang megah di alun-alun Marienplatz, gereja Alter Peter sudah berdiri di sana, mengawasi pertumbuhan kota ini dari masa ke masa. Namun perjalanan sejarah gereja ini tidaklah mulus. Alter Peter adalah simbol nyata dari ketahanan dan mujizat yang bangkit dari kehancuran. Pada tahun 1327, sebuah kebakaran hebat melanda kota München, menghanguskan sebagian besar wilayah kota, termasuk bangunan awal gereja ini yang saat itu bergaya Romanis. Alih-alih menyerah, masyarakat München membangunnya kembali dengan gaya gotik yang lebih megah dan meresmikan ulangnya pada tahun 1368. Berabad-abad lalu, gereja ini terus bersolek. Interiornya diubah total menjadi gaya barok dan rokoko yang sangat kontras dengan tampilan luarnya. Jika dari luar bangunan ini tampak tua, kusam, dan kokoh seperti benteng abad pertengahan, begitu kamu masuk ke dalam, interiornya sangat cerah, didominasi warna putih, emas dengan lukisan fresko langit-langit yang sangat luas, karya Johannes Baptist Zimmermann. Tragedi terbesar kembali menimpa gereja ini pada masa Perang Dunia Kedua. München menjadi salah satu target pengeboman utama pasukan sekutu. Bom-bom udara berjatuhan tepat di atas Alter Peter, menyisakan menara yang hancur sebagian dan dinding-dinding yang runtuh total. Gereja tertua ini hampir rata dengan tanah. Banyak orang mengira sejarah Alter Peter telah berakhir. Namun masyarakat München menolak kehilangan jiwa kota mereka. Segera setelah perang usai pada tahun 1946, kampanye donasi besar-besaran dimulai. Rekonstruksi dilakukan jengkal demi jengkal dengan sangat hati-hati, mengembalikan kemegahan arsitekturnya. Hingga akhirnya restorasi interiornya tuntas sepenuhnya pada tahun 2000. Alter Peter berhasil bangkit kembali dari abu peperangan. Apa yang membuat gereja paroki ini tetap menjadi magnet luar biasa bagi wisatawan dunia hingga hari ini? Selain keberadaan makam Santa Munditia, gereja ini memiliki tantangan menara 306 anak tangga untuk bisa melihat pemandangan terbaik di kota München. Dan yang lainnya lagi adalah misteri mahkota di altar utama, di mana altar barok megah ini berhiaskan patung emas Santo Petrus Sang Paus pertama dalam sejarah kekristenan. Gereja ini juga menyimpan jam dan lonceng kematian. Temukan misteri jam dan lonceng kematian ini di video berikutnya. Mari kita ikuti Misa Kudus pagi hari ini. Tuhan memberkati.